Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Sidik Prayoga, NPM 100 102 16 184, asal Fakultas Syariah, yang ingin mempresentasikan tentang hasil analisis saya yang berjudul Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Pegadaian Syariah dengan metode DA tahun 2015 sampai 2019. Pertama, mengenai latar belakang dalam era ekonomi yang melambat saat ini, masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil sangat membutuhkan lembaga pembiayaan yang mempunyai kantor tersebar di berbagai tempat dan dapat memberikan pembiayaan dengan cara yang sederhana dan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan mereka. Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah punya peranan yang besar dan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah ke bawah. Salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja Pegadaian Syariah adalah efisiensinya, karena tingkat efisiensi dapat memberikan gambaran mengenai kinerja usaha suatu Pegadaian Syariah. Luar yang diharapkan berupa informasi serta solusi kepada Pegadaian Syariah mengenai tingkat efisiensi kinerja yang diukur melalui laporan keuangannya. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat efisiensi kinerja Pegadaian Syariah periode 2015 hingga 2019 dengan menggunakan metode DA. Yang kedua, bagaimana tingkat benchmark Pegadaian Syariah periode 2015 sampai 2019 dengan menggunakan metode DA. Dan yang ketiga, bagaimana potensial improvement Pegadaian Syariah periode 2015 sampai 2019 dengan menggunakan metode DA. Tujuannya untuk mengetahui tingkat efisiensi, untuk mengetahui tingkat benchmark, dan untuk mengetahui tingkat potensial improvementnya. Penjelasan teori yang saya pakai yaitu yang pertama, efisiensi yaitu kemampuan untuk memaksimalkan output dengan menggunakan input tertentu atau input secara minimal dengan menggunakan output tertentu. Prinsipnya, efisiensi yaitu pertama dapat diukur mengacu pada pertimbangan rasional, tidak boleh mengorbankan kualitas dan teknik pelaksanaannya. Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kinerja dengan menggunakan aturan-aturan perusahaan keuangan secara baik dan benar. Pegadaian Syariah sendiri yaitu menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya. Landasannya yaitu Al-Baqarah 283. Pengukuran yang saya pakai yaitu pendapatan, pembiayaan rahan, liabilitas aset, dan pengeluarannya. Untuk metode yang saya gunakan yaitu analisis kuantitatif dengan pendekatan parametrik. Jenis dan sumber data yang saya gunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan Pegadaian Syariah. Teknik pengumpulan datanya yaitu analisis laporan keuangan, analisis dokumennya. Teknik analisis datanya menggunakan metode DA. Untuk hasil analisisnya, yang pertama, tingkat efisiensinya dapat setelah saya analisis pada tahun 2015, 16, 17, dan 19 telah efisien kinerjanya, sedangkan pada tahun 2018 mengalami inefisiensi karena memperoleh skor kurang dari 1 pada metode VRS maupun CRS. Untuk tingkat benchmarknya yaitu pada tahun 2018 mengalami efisiensi dan harus mengacu pada demo yang telah efisien yaitu pada 2017 dan 2019. Untuk tingkat potensial improvementnya yang harus dilakukan pada tahun 2018 agar menjadi efisien yaitu optimalisasi kinerjanya. Yang pertama, mengurangi liabilitas sebesar 2,84%. Yang kedua, mengurangi pengeluaran sebesar 4,79%. Yang ketiga, menambahkan pendapatan sebesar 6,5% dan menambahkan pembiayaan rahan sebesar 2,45%. Dan untuk tahun DMU tahun yang lainnya itu telah efisien. Nah, kesimpulan yang saya bisa berikan dari hasil analisis DA pada tahun 2015, 16, 17, dan 19 telah efisien, sedangkan pada tahun 2018 mengalami inefisiensi baik menggunakan metode CRS maupun VRS. Untuk analisis benchmarknya pada tahun 2018 merujuk pada tahun 2017 dan 2019 agar menjadi efisien.
dan optimalisasi kinerjanya, yaitu mengurangi liabilitas, mengurangi pengeluaran, menambah pendapatan, dan menambah pembiayaan rahan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.